Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala because it has given the mercy of health and salvation so that we can gather in this classroom. Don't forget greetings and prayers we always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness. The topic that we will discuss is language acquisition and linguistic theory. Previously introduce myself, my name is Lilianti from Group 3. I am as moderator or guide the course of your discussion today. And my friend name is Ika Pratiwi. Language acquisition and linguistic theory. Perhaps the best introduction to the topic of language acquisition and linguistic theory is a look at some of the facts that linguistic theory must account for. The type of system that falls within the bounds of this innate learning ability is the mother of linguistic theory. Pengantar terbaik untuk topik akuisisi bahasa dan teori linguistik adalah melihat beberapa fakta yang harus diperhitungkan oleh teori linguistik. Jenis sistem yang termasuk dalam bahasa kemampuan belajar bawaan merupakan materi teori linguistik. Some properties of human language. Order and dominance. Sentence are string of words. One of the ways in which language differ is in the ordering relations and type of hierarchical structure that is imposed on words in sentence. So, in English, we can embed a sentence as the modifier of a verb, and that verb might itself have a sentence as modifier, and so on. Urutan dan dominasi kalimat adalah rangkaian kata. Salah satu cara di mana bahasa berbeda adalah dalam hubungan urutan dan jenis struktur hierarki yang diterapkan pada kata-kata dalam kalimat. Jadi, dalam bahasa Inggris kita menyematkan kalimat sebagai pengubah kata kerja, dan kata kerja itu sendiri mungkin memiliki kalimat sebagai pengubah, dan seterusnya. Alice knows the doctor that the snake bit. English type language are known as right branching signs in the internal structure of the phrase. It is the right hand side that is expanded from for purpose of modification. Nah, contoh di atas merupakan kalimat dengan menggunakan struktur teori linguistik. Bahasa jenis Inggris dikenal sebagai pencabangan kanan karena dalam struktur internal frase itu adalah sisi kanan yang diperluas untuk modifikasi. Seperti pada gambar di samping, ada rantai hubungan implikasi antara jenis dan aturan bahasa. Rantai ini melampaui aturan untuk menentukan dasar-dasar konfigurasionalitas. Structure and constraints. The operation of rules for forming and interpreting sentence is constrained by the structure of the language. The English question formation rule can line a question word to a position inside a sentence that is complement to a verb. For example, Mary believes that ants eat something. Kalimat dibatasi oleh struktur kata bahasa. Aturan pembentukan pertanyaan bahasa Inggris dapat menghubungkan kata tanya ke posisi di dalam kalimat yang melengkapi kata kerja. Batasan pada pembentukan pertanyaan dan aturan dislokasi lainnya ini bersifat struktural yang mengacu pada pengelompokan kata menjadi kalimat dan frase dalam kalimat. Jenis kendala struktural lainnya membatasi interpretasi berbagai jenis kata dan frasa pengarah seperti kata ganti pasti, yaitu he, she, dan kata ganti refleksi yaitu
himself, herself, dan kata ganti timbal balik yaitu each other, satu sama lain. Universal grammar and language acquisition. The type of fact we have looked at allows a strong prima facie argument for an innate linguistic component. Many of the regularities that govern linguistic system are plainly independent of cognition in any more general sense. The complexity of the rules that characterize the adult system, the independence of grammar from other cognitive systems, and children's apparent obedience to the dictates of linguistic rules, together argue for a substantial innate component. Universal grammar is not a set of properties that are true of all language, although some universal will be of the type. Universal grammar will in effect also include all the non-occurring system. Tata bahasa universal dan akuisisi bahasa banyak keteraturan yang mengatur sistem linguistik yang jelas bergantung pada kognitif dalam pengertian yang lebih umum. Kompleksitas aturan yang menjadi ciri sistem orang dewasa, kemandirian tata bahasa dari sistem kognitif lain, dan ketaatan anak-anak yang jelas terhadap aturan linguistik, bersama-sama memperdebatkan komponen bawaan yang substansial. Tata bahasa universal bukanlah sekumpulan properti yang berlaku untuk semua bahasa. Meskipun beberapa bahasa universal akan menjadi jenis seperti itu, tetapi tata bahasa universal berlaku juga akan mengecualikan semua sistem yang tidak terjadi. Early grammatical knowledge. It is extremely difficult accurately to determine the child's earliest grammars, but it is plausible to assume that by the third year the child will be friendly on a particular language track: configurational, non-figurational, left branching, and right branching. Some researchers propose a tighter correspondence for children between the categories of non-linguistic perception and grammatical representations that is found in the adult grammar, where the mapping between cognitive categories, grammatical relation, and structural categories, noun and verb, is far from isomorphic. Secara akurat sangat sulit untuk menentukan tata bahasa anak yang paling bawah, tetapi masuk akal untuk mengasumsi bahwa pada tahun ketiga anak akan berada di jalur bahasa tertentu, yaitu konfigurasional, non-konfigurasional, percabangan kiri, percabangan kanan, dan lain-lain. Beberapa peneliti mengusulkan beberapa anak-anak di antara kategori persepsi non-linguis dan representasi gramatikal daripada yang ditentukan dalam tata bahasa dewasa, di mana pemetaan antara kategori kognitif, hubungan gramatikal, dan kategori struktural, kata benda, dan kata kerja jauh dari isomorfik. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya Lilianti, yaitu Sentence Structure and Proform Principles, atau struktur kalimat dan prinsip proform. Beberapa penelitian telah menggunakan prinsip linguistik. Dengan cara ini, mengungkapkan sistem linguistik yang dikembangkan pada usia 5 tahun. Tata bahasa kata diganti pasti dan refleksif mungkin memberikan contoh terbaik dalam struktur hierarki yang mencirikan bahasa konfigurasi.
elemen come secara intuitif lebih tinggi di pohon daripada yang lain. Alice yakin bahwa teman John meremehkan dirinya sendiri. Konstruksi teori linguistik telah mengungkapkan sistem gramatikal yang sangat terstruktur pada anak dalam beberapa bidang tata bahasa. Di pohon di atas, satu-satunya node bercabang yang mendominasikan NP1S yang juga mendominasikan NP2, ONP saya lebih tinggi dan NP2. Perhatikan bahwa NP2 tidak lebih tinggi dari NP karena itu didominasi oleh node bercabang VP. Selanjutnya, an update atau pembaharuan. Tata bahasa liar meningkatkan beban penjelasan untuk teori perkembangan bahasa dengan meningkatkan kesenjangan antara kemampuan anak dan orang dewasa, di mana mekanisme transisi harus ditemukan. Contoh, Donald disuruh oleh bosnya untuk berbaring di pasif jauh sentence. Donald adalah objek berbaring. Just diaktifkan Donald. Bukankah NP yang paling dekat dengan kata kerja pelengkap dalam kalimat pasif? Dengan demikian, aturan NP terdekat yang sederhana tidak akan berfungsi untuk melengkapi interpretasi subjek dalam tata bahasa tersebut. Developing grammar atau mengembangkan tata bahasa. Benda tanpa tata bahasa liar tidak menghalangi kemungkinan pengembangan tata bahasa. Ia hanya mengatakan bahwa setiap tata bahasa yang berkembang akan berada dalam batas-batas sistem bahasa orang dewasa seperti yang dicirikan oleh teori linguistik. Teori linguistik tidak selalu memberitahu kita apa bentuk dan urutan-urutan tata bahasa non-dewasa, akan tetapi memberikan beberapa petunjuk dan kerangka acuan dalam sintaksis. Peran penanda dalam mengembangkan tata bahasa agak kurang jelas. Mungkin karena kita kurang memiliki pengetahuan mendalam tentang apa itu situasi yang tidak ditandai dan ditandai. Mungkin juga karena hubungan antara data, ucapan yang didengar anak, dan pembelajaran berbeda dalam sintaksis dan fonologi. Alright, that's enough of you. So the conclusion of our material is that a cross-language comparison solves many of the conditions governing certain types of language that do not fit into the general non-linguistic constraints on human cognitions. Linguistic theory constraints comprise the most sophisticated attempts to characterize human language, and the contrasts of linguistic theory have proven effective investigation of children's knowledge. Recent studies illustrating linguistic theory have shown that children work with systems like adults in many areas of grammar. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.